has turned away. Your presence fills peace I cannot explain. You've been here since the start, before I even knew to pray. You stay when others leave. Your love remains so faithfully through every season, every day. You stay with me. Oh, you stay. Each morning brings your mercy new. Each evening shows your grace. In lonely hours you prove again your promise never fades. And though my heart may break, you heal me with your warm embrace. You stay when others leave. Your love remains so faithfully through every season, every day. You stay with me. Oh, you stay. My Savior, my shelter, my heart overflows. Di tengah dunia yang terus berubah, di antara generasi yang haus akan kebenaran dan harapan, Tuhan sedang membangkitkan umat-Nya untuk pergi menggapai yang belum tergapai, untuk mengajar yang belum diajar, menjadi terang di tempat yang paling gelap. Inilah panggilan kami. Kami bukan hanya sebuah gereja, kami adalah Menara Kawanan Domba. Tempat kami bertumbuh bersama, tempat kasih Tuhan dinyatakan dengan nyata. Dengan visi yang melintasi batas, gereja hadir untuk reaching the unreached, teaching the untaught. Menjadi tangan Tuhan yang menyentuh mereka yang terabaikan, dan suara Tuhan yang mengajar mereka yang belum mendengar. Kami percaya bahwa Tuhan sedang menyusun sesuatu yang besar di negeri ini, dan di dalam rancangannya kami adalah bagian dari pasalnya yang ajaib. Selamat datang di GBI Menara Kawanan Domba. Disinilah hidup diubahkan, disinilah panggilan dimulai, dan di sini jugalah kasih Tuhan bagi yang terhilang ditemukan. Shalom. Sekali lagi shalom. Siap memuji menyembah Tuhan? Saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini.
Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan. Kami percaya kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersahati bersama-sama mau memuji, meninggikan, mengagungkan nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari semuanya kita masuki gerbangnya Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita bersuka cita karena Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nyatakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kasih setiamu kekal Tuhan. Mari yang bersuka cita, nyatakan dengan syukurmu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi katakan, Tuhan, terpujilah Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan. Baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik. Oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Sebab kasih-Mu kekal Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama nyatakan. Sebab Dia baik. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyatakan.
yang duduk boleh kasih salam kiri kanan ya, katakan Tuhanlah sumber kekuatan kita. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, minggu ini kita akan mengadakan Kids Blessing. Silakan hambanya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita arahkan tangan kepada anak-anak kita yang terkasih di area depan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya, amin, lalai menepati janji-janjimu. Kami sadar bahwa anak-anak yang ada di depan kami bukan anak-anak yang biasa, tapi anak-anak yang luar biasa. Sebab mereka adalah keturunan orang benar dan Tuhan janji mereka akan perkasa di muka bumi ini. Kami tahu di hadapan kami ada gembala sidang masa depan, hamba-hamba Tuhan masa depan, penginjil masa depan, bendahara-bendaharanya Tuhan di masa depan, orang-orang yang akan diberkati secara ajaib di masa depan, dan mereka juga akan jadi berkat bagi banyak orang di masa depan. Berkati Tuhan, kami tahu di depan kami ada guru sekolah masa depan, kami tahu ada orang-orang yang berpengaruh di masa depan. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan menaruh tangan di atas kepala anak-anak kami dan memberkati mereka. Sebab apa yang Kau berkati Tuhan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Maka Tuhan, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari nyanyi sungguh-sungguh, nak. Ku percaya Kau Tuhan yang
Dari segala yang baik yang Kau janjikan kepada kami, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua dipenuhi dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk janji buat anak-anak kami yang terkasih, generasi demi generasi berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang diberkati, tetaplah diberkati untuk selama-lamanya. Semua percaya dan ikut mendukung sama-sama berkata, amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Bapak Ibu silakan duduk, adik-adik silakan ke sekolah minggu. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar hidup kami selalu terhubung erat dengan Engkau Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu selalu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Ya, setiap kami menikmati kasih-Mu. Firman-Mu dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu selalu, melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar
kasih Tuhan, biar setiap kami terhubung erat dengan hati-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, untuk jadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. To God be the glory. To God be the glory. To God
Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus ingat akan Engkau. Dan pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mari kita berikan tepuk tangan buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengasihi-Mu karena kami tahu Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hidup adalah anugerah. Setiap hari adalah kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Diberikan karena kasih karunia untuk hidup lagi bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami. Kami sadar di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tanpa Tuhan kami juga bukan siapa-siapa. Engkaulah Yesus, Tuhan yang telah membuat hidup ini jadi berarti. Dan terjadilah Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita berikan dulu sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan kami siap untuk belajar firman-Mu, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan untuk hidup seturut dengan firman-Mu dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Biarlah pada waktu kelak akhir hidup kami tiba, kami kembali ke rumah kami yang asli di surga. Kami mendengar suara yang mengatakan, hamba-Ku yang baik dan setia, mari masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Makasih Tuhan Yesus, dan inilah kami siap belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya siap diberkati Tuhan kita lebih lagi, sama-sama katakan amin. Mari sorak-sorai dulu buat Tuhan kita yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar mengenai 3 tanda sebelum kita menikmati atau mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa, yang saya tulis dengan istilah berkat besar Saudara. Mari kita perhatikan beberapa tanda ini, dan sebelumnya saya mau Bapak Ibu untuk minimal tahu tentang seorang hamba Tuhan yang beberapa hari yang lalu baru saja dibunuh Saudara. Dan dibunuhnya dengan begitu kejam sebab dia lagi menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati dia di sebuah universitas, lalu kemudian dia ditembak Saudara oleh sniper dan tembus di lehernya sampai darahnya muncrat, meninggal dunia di tempat Saudara. Mungkin berita ini luput bagi banyak orang, tapi saya tertarik dengan kehidupan pribadinya Saudara. Tentu saja ada pro kontra bagaimana dia hidup, tapi saya melihat profil seorang hamba Tuhan yang masih muda Saudara. Umurnya baru 31 tahun dan dia sangat mengasihi Tuhan. Dia seringkali mengadakan debat-debat, termasuk debat rohani tentang kekristenan Saudara. Dan dia punya istri, anak masih kecil-kecil. Kita lihat sedikit bagaimana cuplikannya Saudara ya. Mari minta tolong dibantu diredupkan dan kita akan dengar kisah ini Saudara. Have you been a good girl? Feel good. Charlie Kirk, one of America's biggest conservative influencers and founder of Turning Point USA, was shot and killed while delivering a Q&A session at Utah Valley University on September 10th. Tributes have started coming in for the young husband and father, with a touching video resurfacing of Kirk's wife bringing their daughter on set during a recent appearance on Fox Friends. Charlie Kirk, 31, and Erica Francevy, a 36-year-old Ini istrinya, entrepreneur and Saudara. model, married in 2021. They have had 2 children together, a 16-month-old son and a 3-year-old daughter. Not much is known about them, with their faces obscured in photos. Erica's Instagram is filled with posts praising the debater and father, Pada hari di mana including suaminya videos of dibunuh, him and their children. Prior to Wednesday's shooting, Francevy shared on istrinya X, bernama Psalm Erika. 46 verse 1. Dia God is our memposting refuge and bukan strength, a kata-kata very yang present menghujat, help tapi in dia trouble. bilang Charlie Kirk Tuhan was adalah answering a question on gun kekuatan dan violence and benteng gun hidup dia. control, having his response cut short when a shot rang out, hitting him in the neck. Crowds quickly dispersed as those Ini involved waktu were fast to peristiwa get bagaimana Charlie dia safe into hospital, dibunuh, where he Saudara. was labeled in critical condition. US President Donald Trump confirmed his death a short time later on Truth Social. The great and even legendary Charlie Kirk is dead. No one understood or had the heart of the youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and Dia sangat admired by dikasihi all, dan dihormati especially oleh me, semua and orang, now he is termasuk no longer with us. khususnya saya. Charlie Kirk tragically leaves behind his wife and 2 children, while the Begitu USA kata Donald reels from Trump. yet another politically motivated attack.
Nothing I say can unite us as a country. Nothing I can say right now can Ini fix what is gubernur di broken. lokasi di mana dia Nothing I can dibunuh. say can bring back Charlie Kirk. Our hearts are broken. We mourn Hati with kami his hancur, wife, his children, kami his family, his meratap, friends. menangis We buat mourn as a nation. keluarganya, juga sebagai sebuah negara. Kalau saudara simak berita ini, saya tahu ada penghujatan, ada orang yang mungkin komennya asal aja tentang beliau. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan saudara, usianya masih muda. Kalau saudara tahu Billy Graham, mungkin tidak sebanding karena faktor usia. Tetapi ketahuilah, beliau ini sangat dihormati bahkan oleh Presiden Trump, saudara. Dan waktu meninggalnya itu peti matinya dibawa oleh Air Force One, bukan Air Force One, sorry, Air Force Two, saudara. Jadi pesawat kepresidenan yang utama itu dipakai oleh Donald Trump. Nah, anak menantunya itu pakai Air Force Two, saudara. Dan Charlie Kirk ini, saudara, dia ini begitu berani dan lantang bercerita tentang Yesus di mana-mana. Dan keinginannya cuma satu, kalau dia meninggal, dia ingin dikenal sebagai orang yang beriman. Dan jenazahnya itu dibawa oleh pesawat kepresidenan Air Force Two, saudara. Artinya secara negara dia benar-benar sangat dihormati. Dan istrinya cerita di YouTube, nanti saudara bisa lihat bagaimana pada saat jenazahnya itu akan dimakamkan, istrinya berkata dia sangat mengasihi suaminya ini, sebab suaminya ini adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan perkataan si suami ini yang seringkali kepada dia adalah, bagaimana saya membuat engkau lebih bahagia lagi hari ini. Dan itu perkataan yang paling sering diucapkan oleh Charlie Kirk ini kepada istrinya yang terkasih. Dan juga dia tanya kepada istrinya bagaimana dia jadi ayah yang lebih baik lagi bagi anak-anaknya hari ini. Itu sering, saudara. Kemarin sempat makan dengan salah satu menantu saya dan saya cerita tentang hal ini dan saya bilang saya juga suami, saudara. Saya juga ayah. Tapi rasa-rasanya agak tidak biasa bagi kami untuk tiap hari ngomong sama istri, bagaimana saya bisa membuat engkau lebih bahagia lagi hari ini. Ini orang yang cinta Tuhan, saudara. Coba mumpung datang sama istri, sama keluarga, coba tanya bagaimana caranya saya lebih membuat engkau berbahagia hari ini. Ayo, bagaimana caranya saya bisa membuat engkau lebih berbahagia hari ini. Dan kayaknya mengerikan, saudara. Saya baru tahu kalau orang itu ditembak di leher, itu darahnya bukan ngalir tapi muncratnya sedemikian. Ada banyak tayangan di blur, tapi entah bagaimana saya sempat lihat salah satu tayangan darahnya keluar dan itu memang cukup serem dan saya pikir baguslah di blur begitu. Sebab darahnya itu muncratnya begitu dahsyat kayak selang air yang gak tertahankan gitu, saudara. Tapi kayaknya mengerikan, saudara. Tapi ini beritanya masih ada. Dan masih banyak komentar-komentar orang-orang di seluruh dunia. Saya boleh katakan banyak lah, saudara ya. Enggak semuanya, tapi banyak yang menaruh rasa hormat. Dan terjadilah revival. Jadi hari ini kalau saudara lihat di berita-berita di Amerika, itu bagaimana orang-orang Kristen mulai berani di jalan-jalan, mereka nyanyi memuji-muji Tuhan. Melakukan penghormatan kepada Yesus Kristus Tuhan lewat kematian Charlie Kirk ini, saudara. Dan di negara lain juga, yang saya tahu ada yang itu suku yang suka matanya melotot, yang lidahnya keluar, mereka juga memberikan tarian penghormatan buat hamba Tuhan ini. Dan sekarang ini sedang terjadi revival di beberapa titik yang cukup dahsyat di beberapa negara. Bahkan parlemen lagi sidang bisa berhenti, saudara. Dan mereka mengheningkan cipta sejenak untuk menghormati keberadaan bagaimana hamba Tuhan ini meninggal dunia. Saya nggak tahu nanti bagaimana cerita kita waktu kita meninggal dunia, saudara. Tapi biarlah pada saat hari itu tiba, kita dikenang sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan dulu yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Memang kalau merenungkan kisah Charlie Kirk ini, saudara, rasanya tidak enak. Tetapi saya percaya bahwa seringkali memang ada tanda-tanda hebat, saudara.
sebelum berkat besar itu dicurahkan oleh Tuhan, termasuk revival. Memang sebelum Tuhan itu melepaskan berkat besar dalam hidup kita, Tuhan itu kirim tanda-tanda saudara. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita. Seperti hamba Tuhan ini 31 tahun masih muda saudara. Dia dibunuh sedemikian rupa, tapi itu justru menguatkan. Ada seorang anak teenager, kalau kita bilangnya anak awaken, diwawancara bagaimana kesan kamu setelah Charlie Kirk ini dibunuh secara mengerikan semacam itu. Dia bilang begini, saya akan teruskan legasinya, warisannya. Dan saya akan melayani Tuhan, setia juga sampai akhir seperti Charlie Kirk ini. Masih muda saudara. Tuhan itu justru memberikan tanda-tanda juga seringkali untuk menguji kita. Bukan untuk membuat kita putus asa saudara, bukan. Tapi untuk memberitahu kepada kita bahwa ada berkat yang besar yang sedang dalam perjalanan. Setuju katakan amin. Paulus dan Silas waktu dia ngalami tekanan, bayangkan habis penginjilan lalu melepaskan orang yang terikat dari kuasa kegelapan, justru ditangkap, digebukin, dimasukin penjara saudara. Tidak ada salahnya apa-apa, mungkin rasanya itu kayak ada badai tiba-tiba datang. Jadi ketahuilah saudara, kalau tiba-tiba nggak ada apa-apa begitu, rasanya badai tiba-tiba datang. Kedamaian kita seperti diserang gitu, pikiran jadi berat, hubungan kita dengan orang lain jadi kayak tegang begitu, ada rasa kayak kepercayaan atau iman yang sedang diuji. Saudara, lewat peristiwa demi peristiwa dan juga pola di Alkitab, kita harus belajar bahwa waktu seseorang itu makin mendekat kepada Tuhan, maka saya percaya berkat Tuhan itu dialirkan begitu deras dalam kehidupannya. Katakan amin. Dan musuh tahu saudara, iblis itu tahu bahwa berkat besar sedang OTW, sedang dalam perjalanan kepada orang tersebut. Mari saya berikan sebuah pengertian saudara ya. Iblis itu tahu bahwa orang ini, yaitu saudara dan saya, akan diberkati dengan berkat besar. Roh jahat itu tidak bisa menghalangi perjalanan berkat besar itu yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Mengerti sampai poin ini katakan amin. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah dia serang orang yang akan menerima berkat ini saudara. Berharap perhatiannya jadi teralih. Entah dengan emosi dia, entah dengan peristiwa demi peristiwa yang dia alami, entah tiba-tiba semangatnya mulai pudar saudara. Iblis itu dia nggak perlu melawan berkat itu karena memang dia nggak bisa melawan Tuhan. Tapi dia bisa melakukan sesuatu supaya ketahanan orang yang akan menerima berkat itu goyang saudara. Sehingga dia tidak bisa bertahan lagi padahal berkat udah deket sama dia. Kemudian dia nggak siap terima berkat itu. Dan akhirnya waktu dia pergi maka berkat tidak jatuh ke dalam kehidupan dia. Seringkali ada orang berpikir Tuhan udah nggak menyertai saya lagi sehingga saya harus menghadapi masalah sebanyak ini. Ketahuilah saudara. Perlu ketahanan untuk menerima berkat itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Coba kita lihat polanya saudara ya. Hari ini kita banyak belajar mengenai bagaimana tanda-tanda. Ini ada pola besarnya dalam kitab suci saudara. Dan semuanya itu memang begini kisahnya. Contoh Israel. Sebelum dia jadi bangsa besar yang memiliki tanah perjanjian, dia harus melewati pasukan raksasa demi raksasa bangsa ini. Dan bahkan harus berhadapan dengan tembok Yeriko yang begitu tebal saudara. Yusuf, sebelum Yusuf mendapatkan promosi di istana, maka dia harus menemukan yang namanya pengkhianatan, dia harus menemukan namanya diperbudak, dia harus menemukan yang namanya penjara. Daud, sebelum Daud jadi raja, dia harus menghadapi Goliat. Ini pola Alkitab saudara. Lalu bagaimana dengan Yesus Tuhan kita sendiri? Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya dan menentukan siapa yang jadi murid-muridnya, Yesus harus menghadapi kuasa kegelapan 40 hari di padang gurun, bukan di restoran saudara. Di padang gurun dalam doa dan puasa. Ini pola Alkitab saudara. Dan memang sudah demikianlah yang juga akan kita alami sebagai
anak-anak Tuhan. Kenapa harus kita ngalami semacam itu? Karena berkat besar itu membawa tanggung jawab yang besar. Dan tanggung jawab yang besar itu membutuhkan ketahanan besar. Kalau tidak, berkat itu justru bisa berubah, saudara. Bukan menguntungkan dia, tapi malah melukai dan membuat dia menjadi pribadi yang bermasalah pada akhirnya. Banyak orang Kristen jatuh, saudara. Atau saya tidak mau mengatakan semuanya, tapi adalah orang-orang Kristen yang jatuh bukan waktu dia susah, saudara. Waktu dia susah, waktu dia nggak ada gitu, dia bisa berseru-seru kepada Tuhan. Kebanyakan orang Kristen jatuh justru waktu dia di posisi diberkati dengan berkat besar. Itulah sebabnya kita perlu ketahanan yang besar juga, saudara. Setuju? Sorak-soranya dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Ada banyak tanda-tanda, saya ambil 3 saja, saudara, dari 7 tanda sebelum berkat besar. Yang pertama itu goncangan, ikuti saya, goncangan. Yang kedua itu pintu tertutup, ikuti saya, pintu tertutup. Yang ketiga penundaan, ikuti saya, penundaan. Mungkin ini tidak terlalu disukai, tetapi kita harus tetap belajar. Sebab ini pola Alkitab, supaya kita tidak salah dalam hidup ini, saudara. Mengenai goncangan. Orang ini namanya Yairus, tiba-tiba saja hidupnya tergoncang. Karena anaknya yang dia kasih, seorang wanita yang masih remaja sekali, menderita sakit dan hampir mati. Dalam goncangnya yang hebat itu, dalam goncangan itu dia datang mencari Tuhan. Lalu ketemulah dia dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mau berjalan bersama-sama dengan Yairus. Tuhan yang mau jalan bersama Yairus, Tuhan juga mau berjalan bersama dengan kita. Katakan amin. Lalu sukalah hati Yairus dan di tengah perjalanan hampir-hampir dekat ke arah rumahnya, untuk supaya Tuhan Yesus menjamah anak yang dia kasihi yang sedang hampir mati. Lalu tiba-tiba datanglah keluarga dekat, saudara. Ini bukan orang jauh. Keluarga dekat dan mereka mengucapkan sebuah perkataan. Apa perlunya lagi engkau nyusah-nyusahkan guru? Itu kata orang terdekat, saudara. Tiba-tiba orang yang tadinya harusnya ikut menopang minimal dalam doa. Tiba-tiba orang itu merendahkan atau mengalihkan atau tiba-tiba jadi oposisi buat Yairus. Apa perlunya lagi engkau nyusah-nyusahin guru? Yairus seperti dipersalahkan karena membuat Tuhan susah, saudara. Padahal bukan itu tujuan Yairus. Tentu saja itu bertolak belakang dengan apa yang ada di hati Yairus. Tapi diproklamirkan di depan umum bahwa Yairus itu menyusah-nyusahkan Yesus, saudara. Bayangkan bagaimana tiba-tiba saja dia sudah tergoncang, kalau orang bilang sudah jatuh ketimpa tangga, saudara. Dia tiba-tiba punya seorang oposisi dari orang terdekatnya sendiri. Ketahuilah, saudara, waktu goncangan itu datang bahkan disertai oposisi. Kalau kita sampai diizinkan menghadapi itu, saudara, ingatkan diri kita. Ini bukan akhir. Ikuti saya, bukan akhir. Justru goncangan itu adalah bukti bahwa sesuatu yang lebih besar akan datang. Sorak-sorai yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini datang dan sedang kayak tergoncang-goncang begitu. Kayaknya tiba-tiba pikiran berkecamuk, damai sejahtera kayak dicabut begitu. Dan tiba-tiba muncul perlawanan, goncangan yang begitu hebat. Itu justru adalah bukti bahwa sesuatu yang lebih besar akan datang. Roh jahat itu dia nggak akan nyerang kita, saudara, kalau kita jadi temannya dia. Justru karena dia tahu sesuatu yang lebih besar akan datang memberkati orang tersebut, dia hajar ketahanan kita. Dia berharap kalau kita kena goncangan, kita tidak siap untuk menerima berkat yang besar itu. Lalu Tuhan menguatkan hati Yairus dengan perkataan, jangan takut, percaya saja. Ayo kita baca sama-sama yang kuat. Jangan takut. Ayo yang kencang, jangan takut, percaya saja. Demikianlah juga Tuhan ngomong sama kita hari ini, jangan takut, percaya saja. Seperti kejadian-kejadian yang mungkin kita pernah alami, jangan takut, percaya saja. Dan endingnya itu memang luar biasa, saudara. Tuhan datang ke rumah Yairus dan anak itu memang sudah mati. Mungkin tetangga atau saudara yang lain berkata, lihat waktu lu cari Tuhan tuh anak lu gak mati. Sekarang lu bawa Tuhan, lihat anak lu udah mati. Jadi lihatlah, makin ikut Tuhan kau makin susah.
Tapi Yairus taruh di hati dia, jangan takut, percaya saja. Tuhan pegang tangan anak gadis ini dan berkata, Talita kum, yang artinya, hai anakku, bangunlah. Dan seketika juga anak itu hidup kembali. Bisa tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan takut dengan goncangan saudara. Begitu juga dengan pintu yang tertutup. Ini tanda besar yang kedua. Hari ini kita akan kupas 3 tanda saudara. Awalnya waktu pintu itu ditutup, pintu kesempatan kah, pintu hubungan kah, pintu promosi kah, pintu yang mungkin kita pikir ada rupiah di sana atau ada dolar di sana, ada kesempatan peluang emas di sana, tiba-tiba pintu itu tertutup saudara. Mungkin kita terasa menyakitkan. Mungkin juga ada yang bertanya, Tuhan kenapa engkau tutup pintu ini Tuhan? Kenapa engkau nggak biarkan pintu ini terbuka? Saya butuh pintu ini terbuka. Saya butuh orang itu bersama dengan saya. Saya mengandalkan kesempatan ini Tuhan untuk mendapatkan hal-hal kelak di masa depan. Rasanya mungkin tidak enak saudara. Tapi Tuhan ajarkan kepada saya. Dengarkan saudara yang dikasih Tuhan. Setiap pintu yang diizinkan Tuhan ditutup dalam hidup kita, itu bukan penolakan Tuhan saudara. Itu hanya pengalihan saja. Sebab Tuhan itu lebih tahu daripada kita. Katakan amin. Kalau saudara percaya GPS, Waze kah atau Google kah gitu. Maka suatu saudara memperhatikan bagaimana dia menunjukkan arah kepada kita. Dan kita ikutin dia karena kita percaya kalau kita lewat jalur yang lain mungkin kita akan terjebak dan kita akan macet. Jadi kita pikir jalur yang dia berikan itu adalah jalur yang lancar. Tuhan itu di atas GPS yang kita kenal sekarang. Katakan amin. Tuhan itu bisa melihat apa yang kita nggak bisa lihat. Tuhan itu maha tahu dan lebih tahu daripada apa yang kita tahu saudara. Dan Tuhan tahu kalau kita dibiarkan terus lewat jalan itu, maka jalan itu akan mencelakakan kita. Mungkin kita akan ketemu orang yang akan mencelakakan kita atau menghalangi kita untuk menerima apa yang terbaik yang datang dari Tuhan. Jadi mari konsentrasi. Kalau Tuhan tutup pintu kita, bukan untuk menghukum kita, tapi Tuhan justru sedang melindungi kita. Saya berikan contoh saudara ya, saya berikan contoh. Yusuf itu dia udah nyaman di rumahnya saudara. Bukankah dia anak kesayangan dari bapaknya? Dan rasanya dia diterima begitu. Dia begitu nyaman di rumah itu. Sampai suatu hari dia mengalami sebuah peristiwa yang sepertinya pintu kehidupan dia itu ditutup tiba-tiba. Saudara-saudaranya merobek jubah yang dia sangat sayang. Dia dimasukkan di sumur yang tiada berair, dijual sebagai budak, dikhianati saudara. Ditinggalkan, direka-rekakan atau dipikirkan dan kelak dilakukan perkara yang jahat, direncanakan yang jahat atas hidup Yusuf ini. Tapi ketahuilah saudara, Yusuf itu sepertinya pintu-pintunya tertutup. Pada hari di mana dia dijual sebagai budak di Mesir yang bahasanya dia tidak kenal. Apa yang awalnya seperti adalah sebuah penolakan dari Tuhan. Tapi itu justru adalah tuntunan Tuhan untuk langkah yang berikutnya. Dia kelak jadi raja muda di Mesir. Dan lewat hidup Yusuf maka keluarganya diselamatkan. Mengerti bisa sorak-sorai yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Ayo saudara, sorak-sorai yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Mari kita lihat pola di Alkitab saudara. Sebab memang demikianlah. Paulus, siapa yang gak tahu dia adalah penginjil yang luar biasa saudara. Begitu beraninya bahkan dia masuk ke daerah-daerah di mana Injil belum diberitakan pada masa itu. Seringkali dia hendak pergi ke satu lokasi tetapi Roh Kudus bilang dia tidak boleh ke sana. Dicegah saudara. Waktu dia mau beritakan Injil lagi, melakukan perjalanan misi ke satu titik, Roh Yesus berkata supaya dia jangan ke sana. Mungkin kalau secara
pikirannya biasa, dia akan berkata, Tuhan saya sedang melakukan sesuatu yang baik loh. Tetapi dengarkan saudara, Tuhan punya rencana yang lebih besar. Kalau Paulus dia tidak taat saudara, maka dia akan kehilangan pintu-pintu yang jauh lebih besar lagi yang dibukakan dalam kehidupannya. Jadi kalau saudara ada bisnis, ada usaha dan saudara mau investasi di satu titik, rasanya sudah diatur sedemikian rupa, tetapi menjelang menit-menit terakhir, kok semuanya tertutup ya? Taruhlah di hati kita, Tuhan sedang melindungi kita. Waktu saudara bertransaksi dengan seseorang, rasa-rasanya sudah pasti goal. Lalu tiba-tiba transaksi dibatalkan, pintu tiba-tiba tertutup. Janganlah kita bersungut-sungut. Pada saat mungkin promosi tiba-tiba tertutup, janganlah kita bersungut-sungut. Tuhan sedang melindungi kita. Tepuk tangan yang percaya yuk kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan itu lebih tahu daripada kita. Terus masukkan di hati kita. Tuhan itu lebih tahu. Kita tuh nggak tahu jalan-jalan ke depan. Kadang kita lihat ya itu indah. Tetapi di sana kita nggak tahu ada serigala kah, ada singa kah, atau ada hal-hal yang berbahaya kah di depan. Satu lagi saudara. Hari ini tidak terlalu lama jadi saudara fokus saudara ya. Yang ketiga adalah penundaan. Ikuti saya, penundaan. Mungkin kita nggak suka dengan yang namanya penundaan, tetapi itu adalah salah satu tanda saudara, bahwa berkat besar itu sedang OTW, sedang datang. Penundaan itu membuat kita merenungkan dan mungkin juga sedikit rasa kecewa, kenapa ditunda? Hal-hal yang seharusnya terjadi dengan cepat, tapi justru membutuhkan waktu yang lama. Sebagai manusia kita pengennya tuh semuanya cepat saudara. Makanya segala sesuatu yang instan itu laku. Contohnya apa? Mie instan. Terus apa? Kopi instan. Gak peduli itu kopi asli atau dari jagung, yang pasti dia instan. Lalu kita menyukai bubur instan. Pokoknya semuanya yang instan saudara. Lalu tiba-tiba yang kita pikir ini cepat begitu, malah membutuhkan waktu yang lama begitu. Seperti ada penundaan, kita mulai gak suka dengan penundaan. Tetapi ketahuilah penundaan itu adalah salah satu tanda bahwa berkat besar itu akan datang. Doa, kita udah doa gitu dan kita pikir amin, lalu terjadi di depan mata kita. Bukankah kita senang kalau ada orang yang sakit tiba-tiba kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Dia lompat-lompat kemudian dia sembuh lalu geger ibadah. Bukankah kita senang hal itu? Kita nggak berharap bahwa dalam nama Tuhan Yesus 10 tahun lagi kamu sembuh. Kita pengennya instan saudara. Tapi justru penundaan itu seringkali adalah tanda bahwa berkat besar itu akan datang. Peluang. Wah ini gue pasti goal lah bisnis ini. Gue pasti naik jabatan lah. Gue pasti akan diterima lah. Gue pasti akan kira-kira begitu saudara. Peluang yang nampaknya terbuka lebar-lebar tiba-tiba tertutup rapat. Kenapa Tuhan izinkan saudara? Mari perhatikan untuk setiap kata-kata yang Tuhan taruh di hati saya. Dan sengaja saya tulis saudara. Kalau Tuhan izinkan penundaan terjadi, itu bukan berarti Tuhan nolak kita, saudara. Begitu juga saya mengajarkan kepada banyak kawan-kawan, kalau lagi meeting, lalu pendapatmu ditolak, terjadi penundaan, itu bukan pribadimu yang ditolak. Tetapi karena memang ada sesuatu yang lebih baik. Jangan berpikir bahwa, oh ini ditolak artinya nggak mungkin terjadi. Bukan, saudara. Hanya karena belum terjadi, bukan berarti bahwa itu tidak akan terjadi, saudara. Tuhan itu tahu waktu yang terbaik. Ikuti saya, waktu yang terbaik. Jalan yang terbaik. Musa, waktu dia umur 40 tahun, dia pikir dia bisa dengan kekuatan dia menyelamatkan orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Tapi 40 tahun itu, di mana dia berpikir dia punya wewenang, dia punya kuasa, kemampuan, tubuh yang sehat, kecerdasan yang luar biasa, dekat dengan Firaun. Dia pikir dia bisa bebaskan bangsa Israel. Ternyata 40 tahun itu dia tidak sanggup melepaskan bangsa Israel. Terjadi penundaan. Berapa lama penundaannya?
40 tahun berikutnya dia melarikan diri, saudara. Bayangkan kisah ini, 40 tahun itu bukan waktu yang pendek loh saudara. 40 tahun dia harus tinggal di pondok mertua indah. Tadinya di istana yang megah, dia 40 tahun di pondok mertua indah. Dan dia punya keluarga kecil saudara. Setelah itu 40 tahun berikutnya saudara, barulah dia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu pun harus muter dulu di padang gurun dalam tempo 40 tahun itu. Dan Musa meninggal umur 120 tahun. Kalau kita ngomong instan, harusnya begitu dia lagi jadi raja, digadang-gadang untuk jadi raja di Mesir menggantikan Firaun sebagai pangeran Mesir. Harusnya dia sukses dong, harusnya dia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukankah itu ada di hati Musa? Tetapi terjadi penundaan saudara. Tentu saja Tuhan punya alasan untuk hal itu. Ketahuilah saudara, bahkan Abraham, dia rindu untuk punya anak. Sampai umur berapa baru dia punya anak? Tuhan sudah janji kepada dia, keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dia berkata amin untuk setiap janji Tuhan. Istrinya pun awalnya percaya, tapi menjelang umur 100 tahun belum juga dapat anak. Sehingga pada waktu Tuhan datang dan berkata istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Itu istrinya sampai tertawa saudara, WK. Karena dia pikir dulu iyalah, sekarang penundaannya terlalu lama Tuhan. Saya sudah 90 tahunan dan saya sudah mati haid, gak bisa lagi punya anak. Tetapi waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Bukankah Sarah akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak yang namanya Ishak. Dari Ishak lahirlah Yakub, lalu lahirlah satu bangsa yang besar yang bernama Israel sampai hari ini. Bisa sorak-sorai dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kalau Tuhan tunda bukan berarti Tuhan tolak kita saudara. Bukan. Tapi Tuhan tahu mana yang terbaik. Waktu yang terbaik, jalan yang terbaik. Mari kita lihat lagi pola di Alkitab. Lazarus saudara. Hari itu Lazarus meninggal dunia. Saya undang pemain musik untuk bantu saya. Hari ini ada presentasi juga saudara ya dari kawan-kawan kita. Jadi mari saudara tetap fokus. Lazarus ini dia meninggal dunia saudara. Dan pada saat dia meninggal dunia berita itu disampaikan dan diketahui oleh Yesus Kristus Tuhan. Lalu apa yang Yesus lakukan waktu murid-murid diberitahu? Tuhan berkata bahwa Tuhan itu sengaja saudara tidak datang pada saat Lazarus meninggal dunia. Setelah 3 hari barulah Tuhan Yesus datang. Dan waktu Tuhan Yesus datang itu jenazahnya udah mulai berbau saudara. Dan ada orang yang ngejek berkata sebagai itu adalah kegagalan. Kenapa? Karena waktu sakit gak datang. Udah mati, udah mulai bau busuk baru datang. Dan itu adalah sebuah kegagalan. Nundanya terlalu lama. Tapi Tuhan itu selalu tahu waktu yang terbaik. Tuhan bilang kepada murid-muridnya bahwa Lazarus sudah mati dan sengaja penundaan itu terjadi dengan sebuah tujuan supaya mereka belajar percaya. Ikuti saya, belajar percaya. Kita juga harus belajar percaya saudara. Kadang penundaan itu Tuhan taruh di hati saya sedang mengembangkan kesabaran kita. Kita tuh kadang gak sabar saudara, pengennya cepet. Duitnya cepet, Kang tahu ya cepet, untung cepet masuk cepet gitu. Tapi seringkali kalau penundaan itu diizinkan, itu membuat kita lebih sabar saudara. Mari taruh tangannya di dekat hati kita masing-masing dan katakan sabar. R-nya makin panjang makin baik. Ayo 1, 2, 3, sabar. Kalau Tuhan sedang nunda, Tuhan sedang latih supaya kita sabar. Dan Tuhan pengen lihat ketahanan kita saudara. Apakah kita masih punya ketahanan dan terlebih lagi, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Banyak orang disuruh nunggu gak kuat saudara. Imannya gak kuat.
Tapi seringkali penundaan itu memang adalah satu tanda besar bahwa mujizat itu sedang OTW. Mujizat itu sedang datang, saudara. Tujuannya sederhana, kelak apabila mujizat besar itu kita terima, kita menjadi pribadi yang kuat. Dijauhkan dari kesombongan, dijauhkan daripada pikiran-pikiran yang jahat. Justru dengan datangnya berkat yang besar itu, kita memuliakan nama Tuhan. Sorak-sorai lagi yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Saya tidak tahu kenapa firman ini harus disampaikan, tapi belajar berkali-kali minimal ada satu orang yang memerlukan ini, saudara. Dia pada akhirnya ngerti kenapa yang dia idam-idamkan itu seperti ditunda sekian waktu. Karena Tuhan sedang mengembangkan karakter dia yang baik, hati, iman dia. Kalau orang itu nggak kuat waktu berkat besar datang, dia bisa sombong, saudara. Begitu dia sombong, maka dia akan jadi seperti Lucifer. Dia akan dihempaskan ke bawah. Dan terkadang penundaan itu bukan tentang kita yang diubah. Itu juga tentang orang-orang di sekitar kita, saudara. Khususnya orang-orang yang terhubung dekat dengan kita. Tuhan itu juga melakukan penundaan supaya apa? Supaya sekeliling kita ini siap, saudara. Kalau mereka nggak siap, nanti gerakannya dengan kita nggak selaras. Contoh ya, Tuhan mau berkati suami itu. Suaminya sih sudah siap. Tapi kenapa seperti ada penundaan? Bukan karena suaminya, tapi karena istrinya sedang dipersiapkan hatinya. Sebab istrinya itu pikirannya jalan-jalan terus. Dapat uang sedikit, jalan-jalan. Dapat uang sedikit, beli apa. Sementara Tuhan mau berkat ini dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Suaminya sudah siap, istrinya nggak siap, saudara. Apa yang terjadi kalau istri tidak siap, suami siap, lalu berkat besar itu digelontorkan, maka terjadilah geger dalam rumah tangga. Aminnya hilang nih. Seringkali Tuhan itu melembutkan hati orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kelak pada waktu kita berkata, berkat ini buat ditabur benih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua sudah siap dan pada akhirnya karena benih itu ditabur, saya percaya semua yang siap juga diberkati lipat kali ganda. Sorak-sorai dulu yang percaya, yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Kurang kuat saudara, ayo lebih meriah lagi, tepuk tangannya buat Tuhan kita yang baik. Berapa hari yang lalu ada seseorang dia datang kepada saya, suami istri, dan dia bertanya tentang apa yang pesan Tuhan dia dapatkan gitu. Dan saya cerita kepada dia bagaimana dia harus merilis apa yang mungkin bagi dia adalah ini adalah hak saya. Lalu kemudian saya bilang sama dia supaya dia rilis, supaya dia melepaskan itu dan diberikan kepada orang lain yang namanya sudah Tuhan taruh juga di hati dia. Istrinya siap, saudara. Tapi sang suami tidak terlalu siap. Sehingga yang mereka pikir itu akan jadi milik mereka ditunda sekian lama. Dan waktu saya diajakin ngomong sama keluarga ini, saya bilang, Pak, dirilis Pak, dilepas. Sebab waktu Bapak melepaskan kasih, maka Bapak akan lihat akan ada sesuatu yang besar yang akan turun atas hidup Pak. Kemudian saya tahu itu tidak mudah saudara. Karena dia sudah idam-idamkan itu sekian lama. Istrinya menguatkan perkataan itu dan berkata, sudah Pak, lepasin aja. Lepasin aja buat orang itu. Kita juga belum bisa pegang kok berkat itu. Lepasin aja, kita belum ada kekuatan untuk beli itu. Papa lepasin aja, nanti Tuhan bisa kasih yang lebih baik. Dan saya lihat ini pergumulan saudara. Dia tidak asal-asalan, ini bukan orang yang pelit saudara. Tapi dia merenungkan banyak dan akhir di depan saya walaupun dengan ada genangan air mata saya tahu dia berat saudara. Dan dia berkata saya lepaskan. Saudara tahu setelah dia lepaskan berapa hari berikutnya dia dapat berkat tanpa dia usahakan banyak-banyak sekian puluh M lebih digelontorkan atas hidup dia. Dan suami istri itu akhirnya gandengan tangan, mereka menangis dan mereka bersyukur bagaimana mereka berani melepaskan itu. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kurang kuat saudara, ayo lebih meriah lagi tepuk tangan. Seringkali penundaan itu justru adalah awal dari sebuah mujizat yang besar. Tuhan sedang mempersiapkan kita saudara.
Tuhan sedang lihat hati kita. Apakah kita siap waktu berkat besar itu datang? Dan sekali lagi, penundaan itu juga bisa berarti perlindungan Tuhan dari bahaya yang kita tidak lihat, saudara. Ada masih banyak lagi hal-hal yang harus disampaikan. Minimal yang Tuhan taruh di hati saya itu ada 7. Tapi hari ini kita belajar 3 dulu. Dan hari ini juga biarlah Bapak Ibu ngerti firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Penundaan itu juga bicara tentang ujian iman. Kita ini ngejar berkat atau ngejar sang pemberi berkat. Itu kisah cinta kita masing-masing, pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan, saudara. Dan perkataan ini baik. Ditaruh di hati saya juga bahwa penundaan itu sekali lagi bukan berarti berkat itu dibatalkan. Tapi berkat itu sedang disempurnakan. Dipersiapkannya kita, dipersiapkan orang-orang di sekeliling kita. Diketahuilah Tuhan mana waktu yang terbaik buat kita. Waktu kita menunggu saudara dan tetap menguatkan hati kepada Tuhan. Surga sedang menyelaraskan setiap detailnya. Sehingga waktu berkat itu datang kepada kita, kita siap saudara. Suatu hari nanti kita akan ngerti kenapa doa tidak segera terrealisasi. Kenapa pintu tertutup. Kenapa goncangan terjadi. Kelak yang ada cuma air mata. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita harus menunggu saudara. Itu pasti yang terbaik. Berikan sorak-sorai yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya tepuk tangannya lagi buat Tuhan kita yang baik. Mari Bapak Ibu sendiri nyanyi. Bila kau izinkan. Ayo kuatkan kepercayaanmu saudara. Ku percaya kebaikanku. Bila nanti ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari sekarang nyanyikan dengan kasih kepada Tuhan. Angkat hati, angkat tangan. Waktu Tuhan walau kadang tak mudah, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekarang jangan tahan suaranya saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Ayo lewati cobaan, ku tetap percaya
Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari menyembah, kuatkan kepercayaanmu, jangan kecewa sama Tuhan. Ayo, tetap setia sampai akhir. Connect sama Tuhan. Ayo saudara, angkat hatimu, angkat suaramu dan pujilah Dia. Oh, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih dan setianya bagi kita. Oh, ya, angkat hatimu saudara, angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Dia. Dia ada di sini, Yesus ada di sini. Terima kasih ya Tuhan. Musuh kita tahu saudara, iblis itu, dia tidak bisa melawan Tuhan. Dia tidak bisa mencegah Tuhan untuk memberkati kita. Yang bisa dia lakukan adalah dia mencoba supaya kita goyah, supaya kita perhatiannya teralih, supaya kita tidak kuat untuk menerima berkat itu, supaya kita jatuh tergeletak. Tapi kita percaya meskipun musuh menyerang kita, Tuhanlah pembela kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Ayo saudara, angkat puji-pujian ini kepada Tuhan. Mari kita memuji-muji Tuhan saudara. Mari saya undang WL Singer untuk bantu saya. Mari kita nyanyi sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Namanya Yesus. Mari sorak-sorai lagi buat Tuhan kita yang baik. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Mari angkat panji-panji saudara, minimal tangan saudara. Jangan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari berikan sorak-sorai yang kuat, katakan Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, Sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Amin. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau baik ya Bapa. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Kami jangan takut Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu berada di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berada di depan kami Tuhan. Apapun Tuhan yang kami alami,
kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih buat sabdamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini kami mengangkat tangan kami buat Bapa Gembala Tuhan, yang sudah menyampaikan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah segala isi hati-Mu, hikmat marifat yang daripadamu boleh ada selalu buat Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati keluarga ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga buat Bapa, buat anak dan mantu Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pada saat ini saya membacakan satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami untuk memberkati Tuhan akan persembahan yang kami bawa pada saat ini Tuhan. Untuk kami berikan di rumah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkat ini Tuhan, bagi umat-Mu yang sudah menabur Tuhan, maupun yang belum bisa menabur Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan lumbung-lumbung mereka, pekerjaan mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau membuat kami berhasil Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan, akan pemberian kami baik secara onsite maupun online Tuhan. Yaitu Tuhan persembahan umum Tuhan, persembahan perpuluhan Tuhan, persembahan diakonia Tuhan, persembahan pembangunan Tuhan. Kami mau bawa Tuhan ke dalam rumah-Mu Tuhan. Biar ada persediaan di rumah-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi berkata, amin. Puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut apakah ada Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini? Apabila ada boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang setia beribadah di tempat ini. Jangan lupa minggu depan kita bawa jiwa baru bagi Tuhan, amin. Berikut kami sampaikan info sepekan minggu ini. Kami menginformasikan bahwa GBIMKD memiliki call center untuk memberikan info terkait kegiatan-kegiatan gereja. Dan jika Bapak Ibu Saudara semua yang rindu didoakan atau konseling, bisa banget menghubungi nomor di bawah ini di 0878 8348 1000. Oke. Selanjutnya kami juga menginformasikan bahwa rumah doa akan diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, kita datang bersama-sama untuk berdoa di tempat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita datang ya hari Jumat ya. Selanjutnya kami mau menginformasikan mengenai sosial media. Bahwa GBIMKD memiliki sosial media yaitu Instagram dengan account @GBIMKD, Teens GBIMKD dengan account @awaken.gen, Sekolah Minggu GBIMKD dengan account @Kristuskecil. Jangan lupa Bapak Ibu, Saudara semua untuk follow account sosial media GBIMKD untuk melihat info seputar gereja dan kegiatan seru di GBIMKD. Puji Tuhan. Kita akan mengadakan event yang luar biasa pada bulan ini. Yeay. GBIMKD akan kembali merayakan Ros Hasanah 5786 pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 pukul 6:30 malam di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu hadir, silakan lakukan pendaftaran melalui form dengan scan QR yang tersedia. Silakan Bapak Ibu, ya. Kami menginformasikan juga bahwa slot
yang tersedia itu sisanya tinggal sedikit nih. Jadi mari kita rayakan tahun ini dengan doa, sukacita dan pengharapan akan karya baru Tuhan bagi hidup setiap kita. Amin. Selanjutnya kami akan mengundang para jemaat kaum muda, anak-anak muda di tempat ini untuk hadir beribadah bersama-sama Awaken yang diadakan hari ini pukul 1 siang di tempat ini. Jadi kami mengundang nih yang berjiwa-jiwa muda boleh banget hadir di tempat ini pukul 1 siang. Amin. Selanjutnya Awaken juga akan mengadakan acara Sport Day pada tanggal 20 September jam 3 sore. Ya. Oke, itu akan diadakan hari Sabtu ya. Sabtu tanggal 20 September jam 3 sore sampai selesai di Best Sindo Sport Center. Kami mengundang teman-teman teens untuk boleh banget nih bergabung bersama-sama pada Sport Day kali ini. Pendaftarannya dapat dilakukan via chat dengan Victoria dan Joel. Nah, hari ini hari yang spesial, amin. Karena ada apa? Hari ini dalam rangka Minggu Misi bersama Our Daily Bread Ministry yang sempat tertunda nih kemarin ya. Maka dari itu seperti yang sudah diumumkan minggu lalu, hari ini akan ada booth buku di belakang sana ya, di area belakang ya. Bapak Ibu dapat membeli buku-buku rohani yang pastinya akan memberkati hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Yang sudah diberkati boleh lambaikan tangan. Siap menjadi berkat, amin. Ya, oke, saya akan mengundang hambanya yang luar biasa, perwakilan dari tim Our Daily Bread. Silakan Bapak. Ya. Oh, oke. Silakan menyaksikan. Puji Tuhan. Banyak orang mungkin mengenal Our Daily Bread Ministries sebagai pelayanan yang menerbitkan materi renungan dalam bentuk cetak ataupun siaran radio. Memang tidak salah. Buku renungan Our Daily Bread adalah terbitan kami yang paling dikenal luas. Hingga saat ini, Our Daily Bread telah diterjemahkan dalam 58 bahasa dan tersebar di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Di Indonesia, Anda dapat menerima Our Daily Bread dalam 3 pilihan bahasa, Inggris, Indonesia, dan Mandarin. Selain menerima buku renungan 3 bulan sekali, Anda juga bisa menerima penawaran materi-materi lain yang membangun iman dan wawasan. Anda tidak dikenakan biaya untuk berlangganan. Jika tertarik untuk menjadi pembaca materi cetak ini, daftarkan diri Anda dengan scan QR Code di layar atau hubungi nomor ini. Namun Anda perlu tahu, kami juga menerbitkan materi-materi secara digital di berbagai situs yang kami miliki. Bagi mereka yang berjiwa muda, situs warungsatekamu.org menawarkan konten-konten kreatif dari dan untuk kaum muda tentang kehidupan yang bermakna di dalam Tuhan. Mereka yang ingin mempelajari firman Tuhan dari kitab ke kitab dapat menikmati materi renungan seri Perjalanan Iman yang tersedia di seri perjalananiman.org. Membagikan kabar baik kini semakin mudah dengan materi penjangkauan online dari seri Pengharapan Hidup. Berbagai topik yang berusaha menjawab pergumulan hidup dari perspektif Alkitab dapat Anda baca dan teruskan melalui situs santapanrohani.org/sph. Kami juga ingin mendampingi para orang tua dan memperkuat keluarga Kristen dengan tulisan, kesaksian, dan video yang menginspirasi lewat hikmat Alkitab untuk keluarga. Dapatkan semua itu di hikmat-keluarga.org. Nikmati beragam materi Alkitabiah kami secara online dan perkenalkan juga kepada jemaat Anda. Kami rindu apapun latar belakangnya, setiap jemaat dapat mengalami pertumbuhan iman dan giat bersaksi bagi Tuhan melalui dunia maya. Kami senang dapat melayani Anda dan jemaat Anda. Daftarkan diri Anda untuk menerima kabar dan informasi terkini dari pelayanan ODB Indonesia. Scan QR Code di layar atau hubungi nomor ini. Pelayanan Our Daily Bread Ministries di Indonesia didukung terutama oleh persembahan kasih dari para pembaca, baik individu maupun gereja di Indonesia sendiri. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Oh maaf.
Ya, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena sempat tertunda, tapi hari ini kita bisa ketemu. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Pak Gembala dan Ibu, Pak Suryadi dan Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan juga tentu saja bagi para pengurus dan juga majelis. Dan tentu saja karena ada orang dalam juga sih Pak. Joshua yang merupakan bagian dari keluarga Our Daily Bread Ministries Indonesia juga gitu ya. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Bungaran Gultom dan saya adalah pendeta yang melayani penuh waktu saat ini di Our Daily Bread Ministries Indonesia. Jadi Our Daily Bread Ministries Indonesia itu adalah sebuah lembaga yang memang memiliki kerinduan untuk mendorong orang percaya memiliki kecintaan seumur hidup pada firman Tuhan. Kami rindu setiap orang Kristen itu memiliki interaksi dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan itu sangat vital, peranannya dan sentral untuk membangun pertumbuhan iman orang percaya secara berkelanjutan dan menetap. Itu keyakinan kami Bapak Ibu ya, sehingga Roh Kudus lewat kebenaran firman-Nya itu bisa terus beroperasi, terus bisa bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya ya. Kalau pakai istilah yang tadi saya suka adalah terhubung terus dengan firman Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami Bapak Ibu. Itu sebabnya mengapa kami kemudian berusaha untuk mewujudkan itu. Karena memang visi kami Bapak Ibu adalah melihat orang dari segala bangsa mengalami persekutuan pribadi dengan Kristus, bertumbuh semakin menyerupai Dia dan melayani di jemaat lokal yang merupakan anggota keluarganya. Jadi kami bukan gereja dan tidak pernah mendirikan gereja, tapi kami rindu agar kami melihat orang-orang percaya, orang-orang mengalami pertumbuhan secara pribadi, memiliki persekutuan secara pribadi dengan Kristus dan bertumbuh semakin menyerupai Dia. Dan misi kami adalah agar hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup dapat dimengerti dan diterima oleh semua orang. Itu sebabnya mengapa Bapak Ibu kami menyediakan materi-materi yang kami harapkan bisa menolong orang-orang percaya untuk mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, materi utama kami sebetulnya adalah buku renungan santapan rohani. Yang di Indonesia itu terbit dalam 3 bahasa Bapak Ibu ya. Bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ada beberapa format, yang pertama itu format cetak. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin seneng dengan materi renungan yang bisa dibolak-balik gitu ya. Yang kalau baru itu wanginya ada gitu ya. Dan kemudian bisa dicoret-coret dengan menggunakan alat tulis, kita menyediakannya dalam bentuk cetak. Tapi kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat terbiasa dengan yang berbau digital, kami menyediakannya juga dalam bentuk email. Dan juga Bapak Ibu bisa mempergunakan aplikasi Our Daily Bread yang nanti bisa disetting bahasanya menjadi santapan rohani dalam bahasa Indonesia. Nah, kami menyediakan formulir yang bisa Bapak Ibu isi kalau Bapak Ibu ingin menjadi pembaca kami. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau menjadi pembaca kami keuntungannya banyak. Selain mendapatkan buku renungan tiap 3 bulan sekali kalau Bapak Ibu membaca ya, dalam bentuk cetak, dikirimkan ke alamat Bapak Ibu tiap 3 bulan sekali. Nah, Bapak Ibu juga akan mendapatkan materi-materi penawaran kami yang lain. Ada beberapa contoh di belakang yang nanti Bapak Ibu bisa tanyakan kepada kami. Misalnya materi Teman Jelajah, sebuah buku yang sangat menolong banyak orang yang sudah juga memberikan kesaksian kepada kami gitu ya, bagaimana mereka bisa memahami firman Tuhan secara menyeluruh karena buku itu mengangkat satu kitab. Mencoba untuk membahas satu kitab dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ingin banget gitu ya, belajar firman Tuhan, mendapatkan insight dari satu kitab, maka buku kami bisa menjadi salah satu opsi, menjadi salah satu alternatif untuk Bapak Ibu bisa belajar di sana. Lalu kemudian Bapak Ibu kami juga punya materi-materi penjangkauan yang juga Bapak Ibu bisa dapatkan atau kami tawarkan kalau Bapak Ibu menjadi pembaca kami. Itu keuntungannya. Di samping tentu saja Bapak Ibu, materi-materi kami itu tidak dikenakan biaya untuk mendapatkannya. Ya, selama ini kami bersyukur karena ada begitu banyak pembaca kami yang setelah diberkati melalui pelayanan kami itu memberikan dukungan pelayanan kepada kami melalui persembahan kasih dan donasi. Dan itu akan sangat menolong, memberi dampak bagi banyak orang yang lain
yang juga rindu untuk mendapatkan materi-materi kami Bapak Ibu ya. Karena memang selain menyediakan materi-materi, kami juga punya beberapa kegiatan yang sebetulnya kami lakukan. Punya ministry effort kalau kita bilang ya. Punya pelayanan-pelayanan yang kami lakukan juga untuk orang-orang percaya. Contohnya buku Teman Jelajah ini kami punya kegiatannya ya, punya eventnya namanya Temu Teman Jelajah. Jadi mereka-mereka yang sudah menjadi pembaca dari buku Teman Jelajah ini, setiap 3 bulan sekali itu kami undang untuk mengikuti kegiatan atau pertemuan secara online. Kami mengundang seorang pembicara yang kami sebut sebagai pemandu untuk menolong orang-orang yang hadir di dalam acara tersebut untuk memahami secara menyeluruh hal-hal yang indah yang bisa didapatkan dari buku yang mereka pelajari. Misalnya tentang kitab Rut, apa yang menarik dari kitab Rut, mengapa kita perlu belajar dari kitab Rut dan segala macam yang terkait di dalamnya. Jadi saya percaya bahwa kegiatan tersebut juga nanti menumbuhkan kecintaan kepada firman Tuhan. Dan tentu saja insight-insightnya akan menolong Bapak Ibu juga untuk belajar firman Tuhan secara lebih menyeluruh gitu ya. Nah lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kami juga punya materi-materi dalam yang bisa menolong Bapak Ibu untuk melayani di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, kalau di Jakarta kan mungkin kebanyakan kita sudah punya kegiatan yang menyita banyak waktu. Jadi banyak sekali saya mendengar sendiri di berbagai kota juga gitu ya. Saya udah gak ada waktu untuk bisa melayani Tuhan. Tapi sebetulnya hati kecil saya tuh ingin sekali melayani Tuhan gitu ya. Bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu gak usah takut karena ODB juga punya materi yang bisa Bapak Ibu pakai untuk tetap melayani Tuhan. Bahkan menjangkau orang lain di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua. Namanya itu materi penjangkauan. Jadi kami juga menyediakan materi-materi, contoh materinya di belakang, nanti Bapak Ibu bisa kunjungi kami. Jadi kalau Bapak Ibu punya toko, punya salon, punya sekolah, punya tempat kursus, punya bengkel, atau Bapak Ibu yang terbiasa bertemu dengan orang lain misalnya menjadi asuransi, misalnya agen asuransi gitu ya. Nah materi-materi kami itu bisa dipakai. Bagi mereka yang punya toko, bagi mereka yang punya tempat kursus atau sekolah, itu bisa dipajang Bapak Ibu. Materi-materi kami, materi-materi penjangkauan kami adalah materi-materi yang sifatnya itu soft evangelism Pak. Jadi bukan yang hardcore gitu ya, yang gak percaya Yesus masuk neraka, gak ada. Ya jadi materi kami itu adalah materi-materi yang mencoba menjawab kebutuhan dari banyak sekali orang saat ini yang membutuhkan jawaban di dalam Kristus. Jadi silakan nanti menghubungi kami untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan penjangkauan ini dan bagaimana caranya untuk menerima materi penjangkauan ini. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tahun ini Bapak Ibu, kami sedang mengadakan campaign, yaitu mental wellness, mental health campaign Bapak Ibu ya. Jadi kami melihat bahwa sekarang ini ada begitu banyak masalah-masalah mental issue yang terjadi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Di berbagai kota, khususnya anak-anak muda. Itu sebabnya mengapa kemudian dari sedikit research kami terhadap masalah ini, kami menemukan bahwa anak-anak di usia 18 sampai 24 tahun itu mengalami begitu banyak masalah mental. Itu seperti fenomena gunung es Bapak Ibu, yang kelihatannya aja dikit gitu ya, tapi sementara di bawahnya itu luar biasa sekali masalah tersebut. Dan tahun ini kami memang memfokuskan campaign kami itu di Jogja. Mengapa? Karena Jogja adalah kalau boleh dibilang sebagai pusat perguruan tinggi di Indonesia, pusat pendidikan tinggi di Indonesia. Dan kami bersyukur karena kami sedang dalam masa persiapan untuk campaign tersebut di sana. Kami sebetulnya ingin supaya setiap kota kami datangi Bapak Ibu. Tetapi karena keterbatasan tentu kami tidak bisa mendatangi semua kota untuk bisa menolong mereka-mereka yang saat ini tengah mengalami masalah mental dalam kehidupan mereka. Termasuk orang-orang Kristen yang banyak juga jumlahnya yang juga sedang mengalami masalah ini. Tapi Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu juga bisa mendukung campaign ini dengan dari jauh gitu ya. Dengan mendukung kami mendaftarkan diri untuk mendapatkan paket mental health kami yang kami sebut sebagai Soul Care Kit. Jadi ini adalah paket yang kami akan bagikan kepada mereka-mereka yang ingin ikut terlibat di dalam campaign ini Bapak Ibu atau kampanye ini. Jadi di dalam Soul Care Kit ini ada beberapa buku
yang memang kami masukkan di dalamnya, kami jadikan sebagai satu paket. Misalnya ini adalah artikel-artikel terkait dengan tentu saja yang firman Tuhan gitu ya, yang terkait dengan isu mental health. Jadi di dalamnya ada beberapa artikel yang tentu saja sangat menguatkan mereka yang sedang mengalami itu. Lalu kemudian kami juga ada materi feeling anxious. Ini juga sebuah materi yang sangat bagus yang menolong kita memahami informasi terkait dengan isu mental health dan bagaimana hal-hal yang kadang-kadang suka disalah mengerti tentang mental health. Nah ini bisa menjadi salah satu bacaan yang sangat bagus bagi Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu, ini lagi, kami juga ada buku tentang bullying. Ini memang untuk anak-anak SD dan SMP ya. Tetapi ini sangat bagus dan masih merupakan bagian daripada isu mental health yang saat ini juga dialami oleh anak-anak. Ini kami masukkan di dalam paket tersebut. Dan yang menarik adalah kami menyediakan juga satu buku tulis, sebenarnya bukan buku tulis ya, kami sebutnya sebagai buku journaling. Jadi sekarang ini menjadi salah satu metode yang cukup efektif untuk banyak anak muda menuliskan pemikiran mereka, kegelisahan mereka, dan kami menyediakan itu untuk dipakai oleh mereka-mereka yang mau mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kami hanya menyediakan 10 paket Soul Care Kit dengan untuk mereka-mereka yang bersedia untuk memberi dampak juga dalam campaign ini. Jadi Bapak Ibu terserah memberikan donasi berapa saja, maka Bapak Ibu akan mendapatkan Soul Care Kit ini. Kalau sudah habis, nggak usah khawatir, Bapak Ibu tinggal mendaftarkan saja ya untuk kami kirimkan ke alamat Bapak Ibu. Jadi nanti kami tentu perlu data Bapak Ibu untuk kami kirimkan data-datanya. Kami juga menyediakan berbagai materi yang lain yang Bapak Ibu bisa nanti lihat setelah ibadah ini selesai ya. Nanti bisa bercakap-cakap dengan teman-teman semua yang ada di belakang ya. Ada Kak Joshua juga sama istri yang sudah bersedia untuk juga membantu di dalam display kali ini. Saya pikir itu aja. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kiranya kita sama-sama diberkati melalui apa yang Tuhan kerjakan lewat pelayanan dan materi-materi ODB. Saya kembalikan kepada Kak Merlin. Terima kasih. Puji Tuhan. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum kita pulang, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah mengakhiri ibadah ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak berakhir dalam hidup kami Tuhan. Bagimu Tuhan, pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh Yesus. Mari sebelum pulang sama-sama nyatakan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bagimu Tuhan, segala pujian, Mari angkat tangan dan hati kita. hormat, kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, Berharga Mari nyanyi sekuat-kuatnya bagi Tuhan. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat,
kasih ya Tuhan, kami sudah belajar hal-hal yang indah hari ini. Biar itu semua termeterai di hati kami, untuk kami simpan dan kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih bahkan untuk penjelasan dari awal daily bread, renungan santapan harian, di mana Engkau telah memberkati begitu banyak orang termasuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Maka berkatilah kawan-kawan kami, saudara-saudara seiman kami yang berdiri lelah di ladang Tuhan. Dan sekarang saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan dan arahkanlah hati kepada Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Sekiranya engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini, dan kau melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan mengejar kehidupanmu. Diberkatilah engkau waktu engkau masuk, waktu engkau keluar. Apa yang kau kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Hidupmu naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan kehormatan ada di tangan kiri. Kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan kepada Bapak Ibu kita semua sehat dan umur panjang. Mari ikuti saya, sehat dan umur panjang, sehat dan umur panjang, sehat dan umur panjang. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dan mengenai keturunan Bapak Ibu kita semua, dengarkanlah, keturunanmu akan disebut keturunan orang benar, dan mereka juga akan perkasa di muka bumi ini. Kiranya engkau dan keluargamu tetap ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya, dan apa yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus tetap diberkati juga untuk selama-lamanya. Percaya menerimanya, sama-sama katakan amin. Selamat siang, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan berkati. Shalom.